suatu kejadian yang sangat menyakitkan. Dan saat Brouwer pertama kali membuat Anao berbicara mengenai kejadian tersebut, Anao kemudian bisa bicara dengan lancar. Halo teman bicara, bertemu lagi dengan saya Vicky di channel Bicara Mental. Kenali dan ambil kendali. Fase ketiga atau periode ketiga dimulai pada 5 April 1881, tepatnya pada saat meninggalnya ayah dari Anao, sampai Desember 1881. Fase ini disebut continuous somnambulism altering with more normal conditions, atau somnambulisme berkelanjutan bergantian dengan kondisi yang lebih normal. Kematian ayahnya pada tanggal 5 April tersebut membuat Ana menjadi shock. Dia menjadi stupor selama 2 hari. Stupor itu berarti dia tidak menanggapi percakapan, hanya diam saja mematung. Kemudian dia mengalami gejala negatif insting. Jadi dia berpikir negatif terhadap keluarga dan kenalannya, kecuali kepada Brouwer. Kemudian Anao hanya bisa bicara dan mengerti bahasa Inggris pada saat itu. Nah, saat Brouwer sedang pergi, misalnya tidak sempat untuk mengunjungi Ana menjadi sangat cemas dan memiliki halusinasi yang sangat mengerikan. Dan saat Brouwer datang, kemudian Ana dihipnotis dan dia menceritakan fantasinya, apa yang dia alami setelah itu. Setelah itu lama-kelamaan Ana menjadi membaik. Jadi selama dikunjungi Brouwer, Ana menjadi tenang. Tapi setelah Brouwer pulang, Ana menjadi gelisah. Jadi selama Brouwer tidak ada, Ana mendapat pengobatan medis dengan dosis yang menurut Brouwer cukup tinggi. Diceritakan oleh Brouwer bahwa lama-kelamaan kondisi Ana semakin membaik. Dia bisa sampai main dengan anjing, mengunjungi lingkungan yang miskin di dekatnya. Namun pada Desember 1881 keadaannya semakin memburuk. Di sini kepribadian Anao masih terpecah menjadi 2. Di sini uniknya kepribadian yang terganggu ini diketahui hidup tepat 365 hari sebelumnya. Ini diketahui dari catatan yang sangat lengkap dari ibu Anao. Jadi gejala yang dialami pada saat ini sama persis dengan apa yang dialami oleh Anao tepat 1 tahun yang lalu. Nah, satu kali dalam hipnosis, Ana menceritakan tentang kesulitannya untuk minum. Dia mengalami sulit minum karena dia melihat anjing minum dengan gelas. Dengan bantuan dari Brouwer, Ana bisa menceritakan kronologis gejala-gejalanya itu secara mundur dengan tanggal gejalanya itu muncul dengan tepat sampai ditemukan gejala awalnya. Nah, setelah ketemu gejala awalnya, gejala itu hilang. Ana kemudian menyebut metode ini sebagai talking cure atau chimney sweeping yang saat ini dikenal dengan katarsis. Nah, contoh lainnya, pada saat ibunya tidak ada, Ana sedang duduk di samping tempat tidur ayahnya yang sedang sakit keras. Saat itu dia berfantasi tentang seekor ular hitam yang akan menggigit ayahnya. Nah, Ana berusaha untuk menghalaunya, tapi saat berusaha itu dia mendapatkan bahwa tangan kanannya tertidur sehingga dia tidak bisa menggerakkannya. Nah, kelumpuhannya itu berlanjut sampai akhirnya di bawah hipnosis Ana berhasil untuk menceritakannya sedetail-detailnya, dan setelah itu gejalanya menghilang. Nah, Freud sangat terkesan dengan kisah-kisah seperti itu yang mendemonstrasikan tentang kekuatan ingatan bawah sadar yang ditekan sehingga dapat menghasilkan gejala histeria. Ana kemudian dinyatakan sembuh pada Juni 1882. Di sini Brouwer mengatakan bahwa
Ia meninggalkan Wina untuk sebuah perjalanan, tetapi membutuhkan banyak waktu sampai dia dapat memulihkan keseimbangan psikisnya. Sejak saat itu, dia menikmati kesehatan yang sepenuhnya baik. Nah, ada versi lain dari ending kisah dari Anao ini, yaitu yang ditulis oleh Ernest Jones pada tahun 1953. Di sini Jones mengungkapkan nama asli dari Anao yang tentu saja menurut kemarahan dari keluarga Bertha Pappenheim. Di sini menurut Jones, dia mendapat cerita dari Freud yang mengatakan bahwa Nyonya Brouwer menjadi cemburu, ya tentu saja karena Joseph Brouwer banyak menghabiskan waktu dengan Anao di situ. Kemudian akhirnya Brouwer memutuskan untuk mengakhiri terapi. Di hari yang sama, Brouwer dipanggil lagi ke kediaman Anao karena Anao mengalami nyeri seperti mau melahirkan. Nah, setelah datang ke kediaman Anao, Brouwer seperti biasa menghipnotis Anao, kemudian dia pulang dan pergi dengan istrinya untuk bulan madu kedua katanya, dan menghasilkan anaknya yang bernama Dora. Setelah itu, menurut Ernest Jones, Anao ini jauh dari kata sembuh. Anao kemudian dimasukkan ke RSJ selama beberapa tahun. Kemudian ibunya membawa Anao ke Frankfurt. Di sana Anao semakin membaik dan di sana dia aktif menjadi aktivis dan mendirikan Jüdischer Frauenbund (JFB) atau League of Jewish Women in Germany. Di sana Anao aktif berkegiatan sosial dan mendedikasikan dirinya untuk pergerakan emansipasi perempuan dan anak yatim. Nah, bagaimana menurut teman-teman dari kedua versi tersebut, mana yang benar? Nah, teman-teman bisa komen di bawah. Tapi terlepas dari manapun yang benar, kasus Anao ini sangat berpengaruh terhadap gagasan-gagasan dari Freud yang akhirnya mengembangkan psikoanalisis yang sampai saat ini masih sering dipakai. Dan kasus Anao ini juga menggambarkan betapa besarnya pengaruh alam bawah sadar terhadap kehidupan kita, dan pentingnya untuk menyadari apa yang ada di alam bawah sadar kita, making the unconscious conscious. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Ya, teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik subscribe, like, dan share agar lebih banyak lagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Bila teman-teman tidak setuju atau ada kritik atau saran, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa hindari self diagnosis, stop stigma, dan jangan tabu bicara mental.